Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah antropologi linguistik. Sempat minggu yang lalu kita kosong karena digantikan dengan tugas yaitu membaca kritis, meresum video antropologi linguistiknya, yaitu kelasnya Profesor Sibarini. Beliau adalah salah satu dosen di Padang, Andalas, besar antropologi linguistik. Hari ini kita coba lanjutkan kuliah kita. Sebenarnya sempat kita sampaikan, tiba-tiba kita keluar dari Zoom ya, Maka mempersingkat dari kuliah hari ini, saya sampaikan langsung saja di pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 ini sebenarnya sudah sempat kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, karena kendala teknis tiba-tiba kita mati, itu keluar sendiri, dan kita tidak bisa melanjutkan karena ada pertemuan dengan tamu di jurusan. Baik, kita bicara soal perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan bahasa. Sebenarnya mata kuliah ini itu masih hubungan dengan hubungan bahasa dengan budaya. Misalkan saya coba sebelum ke sini saya tampilkan dulu catatan saya dari bukunya Prof. Edi Sri Ahimsa yang sempat kami rangkum secara singkat. Seperti ini. Seperti ini saya tampilkan biar tampilannya besar ya. Saya coba ringkas dari bukunya Prof. Edi tentang strukturalisme Levi Strauss. Para ahli antropologi itu sudah sekian lama memang melihat adanya hubungan antara bahasa dengan kebudayaan. Di satu sisi hubungannya adalah hubungan timbal balik, yaitu bahasa mempengaruhi kebudayaan atau kebudayaan mempengaruhi bahasa. Atau juga hubungan yang bersifat satu arah, yaitu antara kebudayaan mempengaruhi bahasa atau bahasa mempengaruhi kebudayaan. Jadi, tidak bisa disamaratakan apakah kebudayaan dulu atau bahasa dulu. Kalau di pertemuan 12 tadi, justru perubahan kebudayaan itu mempengaruhi perubahan bahasa. Misalkan kebudayaan kita mana itu diunsur itu, maka dengan sendirinya jika di satu wilayah unsur kebudayaan itu yang menonjol adalah keseniannya, bahasanya jelas ya, bahasa kan masuk di dalam unsur kebudayaan. Dulu belum ada pendatang, mungkin akan menggunakan bahasa ibu. Bahasa Indo adalah bahasa-bahasa asli Sulawesi. Ada Tolaki, Buton, Muna, Moronene. Nah, kemudian seiring waktu kita tidak bisa menahan arus transmigrasi dari Jawa, Sunda, Toraja, Bali, kemudian berbondong-bondong ke Sulawesi Tenggara. Disinilah kemudian bercampur aduk antara etnis, antar suku, sehingga bahasa Tolaki tidak lagi menjadi bahasa dominan, bukan bahasa ibu. Orang akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Seiring waktu justru bisa juga tidak bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jawa misalkan. Karena di situ mayoritas orang Jawa, sementara orang Tolaki, orang Sunda, orang Bali, orang Toraja, Bugis, Makassar, itu menjadi minoritas. Satu contoh misalkan di daerah SPF, SP, Konawe, SPF di Konawe Selatan, saya melihat semua orang percakapannya adalah menggunakan bahasa Jawa.
Padahal dia di Sulawesi Tenggara, tetapi di daerah trans. Nah, ini yang kita sebut bahwa penggunaan atau perubahan kebudayaan yang ada di Sulawesi Tenggara karena lahirnya beberapa masyarakat transmigran, kemudian bahasa itu berubah, tidak lagi bahasa Sulawesi tapi bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Jadi istilahnya apa? Sulawesi rasa Jawa, ya Sulawesi rasa Jawa. Jadi para ahli antropologi sebenarnya sudah lama memang ada hubungan antara bahasa dengan kebudayaan. Baik hubungan yang timbal balik, yaitu satu dengan yang lain saling mempengaruhi, atau bersifat satu arah, yaitu pilihan saja, hanya kebudayaan mempengaruhi bahasa, atau sebaliknya, bahasa mempengaruhi kebudayaan. Nah, ada 3 pandangan ahli antropologi dalam melihat hubungan antara bahasa dengan kebudayaan. Tadi sudah kita sebut, pertama adalah bahasa yang digunakan masyarakat, setiap hari masyarakat menggunakan bahasa, itu sebagai refleksi atas keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Satu contoh, kita tidak mungkin ketika kita terjun, ya, satu contoh misalkan Clifford Gate tentang mau meneliti orang Jawa, justru tadinya kan dia mau meneliti masyarakat atau orang Indonesia, maka satu-satunya adalah harus menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata di lapangan, karena dia itu mau melakukan tipologi masyarakat Jawa di Mojokerto, mereka di sana tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jawanya pun beraneka ragam. Ada yang biasa, ada yang madya, ada yang inggil. Ya. Penggunaan bahasanya beda-beda. Nah, mau tidak mau peneliti ini akan belajar bahasa Jawa yang dipakai di masyarakat yang menjadi tempat penelitiannya. Itu yang kita sebut bahasa yang digunakan masyarakat. Itu sebenarnya terrefleksi dari keseluruhan kebudayaan. Satu contoh misalkan kita baca bukunya Clifford Gate di Priayi Abangan Santri itu ya. Di situ kan dia melukiskan tentang acara-acara selamatan, bagaimana masyarakat satu dengan yang lain berbicara, bercakap-cakap ketika menghadiri selamatan, menghadiri hitanan, menghadiri 7 hari meninggalnya atau mitoni, ya, 7 hari kandungan. Itu dia melakukan pengamatan, kemudian memaknai ulang apa yang diungkapkan oleh satu dengan yang lain, informan-informan itu. Nah, disinilah yang disebut bahasa yang digunakan masyarakat di situ oleh Clifford Gate adalah refleksi dari keseluruhan kebudayaan. Kalau demikian berarti bahasa setara dengan kebudayaan. Apa yang berlaku di situ, maka bahasa yang digunakan adalah dengan sendirinya menjadi refleksi atas kebudayaan itu. Yang kedua, bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Jadi semacam struktur, ya, struktur. Jadi struktur misalkan syarat-syarat menjadi mahasiswa antropologi. Satu, ya, dia memang memilih jurusan antropologi, misalkan begitu. Maka bahasa ini menjadi bagian dari kebudayaan, dari antropologi secara umum. Kalau tadi kan setara, ya. Setara itu ya bahasa dengan kebudayaan itu garisnya adalah garis koordinatif, macam itu. Satu dengan yang lain juga saling membutuhkan, saling mengisi. Yang kedua justru tidak, kebudayaan lebih tinggi. Ya, kebudayaan lebih tinggi, bahasa ada di dalamnya. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Atau bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Ini tersirat dari definisi kebudayaan yang disampaikan oleh Kunchorn. Ya. Yang ketiga, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti diakronis. Ada sinkronis, ada diakronis, yaitu bahasa mendahului kebudayaan. Jadi refleksi penggunaan bahasa setiap hari pada masyarakat tertentu itu sebenarnya adalah sebagai bentuk bahwa bahasa itu lebih tinggi daripada kebudayaan. Karena melalui bahasa lah manusia mengetahui budaya masyarakatnya. Jadi contoh, kita mengetahui bahasa Sulawesi melalui
kita mengetahui budaya Sulawesi melalui bahasa. Satu contoh, penggunaan kata tabik. Tabik itu adalah bahasa lain permisi, bahasa lain derek langkung, bahasa Jawa ya. Dengan bahasa lain nyuwun sewu, ya, permisi. Nah, itu penggunaan kata tabik. Ya, kata tabik itu kan sebenarnya pengetahuan masyarakat Sulawesi akan pentingnya penghormatan kepada orang yang lebih tua, orang yang ada di sekitar itu. Bagi pejalan kaki akan bilang tabik pada orang duduk, orang yang berkendaraan akan bilang tabik kepada yang jalan kaki, orang yang lebih kecil akan bilang tabik kepada yang lebih tua, dan seterusnya. Ini sebagai bentuk pengetahuan budaya Sulawesi bisa diketahui karena dia menggunakan kata tabik. Dengan bahasa, manusia menjadi makhluk sosial yang berbudaya. Oh, dia itu orang Sulawesi. Oh, dia itu orang Sunda. Oh, dia itu orang Bali. Oh, dia itu orang Toraja. Kenapa bisa diketahui? Dialeknya, penggunaan bahasanya, dan sering kita mudah menemukannya. Jadi siap yang dikatakan seperti saya ini. Kalau saya tidak bicara, orang akan menyebut saya sebagai orang yang bukan orang Jawa, ya, bisa orang Buton, bisa orang mana itu ya. Tapi kalau saya mengucapkan, maka jelas, oh ini orang Jawa ya. Jadi bentuk atau keaslian saya, keaslian seseorang itu bisa diketahui dari apa yang digunakannya, bahasa yang digunakan. Baik, selanjutnya adalah selain itu bahasa, kondisi bagi kebudayaan karena material yang digunakan untuk membangun bahasa pada dasarnya adalah materi yang sama atau tipe jenisnya yang dia material yang membentuk kebudayaan. Materi adalah relasi-relasi logis, oposisi dan korelasi. Jadi penggunaan bahasa itu sebagai bentuk identitas dia berasal dari suku mana, itu bisa dilihat penggunaan bahasa. Baik, selanjutnya adalah pendekatan dalam penelitian linguistik kebudayaan. Linguistik kebudayaan berbeda dengan antropologi linguistik atau kebudayaan linguistik. Jadi, sudah pernah kami sampaikan mengutip dari profesi baru ini ada antropologi linguistik, ada linguistik antropologi, ada apa namanya etnolinguistik, ya, ada etnolinguistik dan ada cultural linguistik, budaya linguistik. Jadi kalau penyebutannya linguistik kebudayaan atau linguistik antropologi, itu berarti menekankan studi bahasa dengan melihat penuturnya. Siapa yang mengatakan. Ya, selanjutnya lebih ke penuturnya. Kalau antropologi linguistik, melihat antropologi terkait struktur bahasa dan penggunaannya. Beda. Ini lebih singkatnya adalah antropologi linguistik menekankan pada penelitian antropologi, sedangkan linguistik antropologi menunjukkan pada aspek bahasa. Jadi kalau penyebutannya antropologi dulu, berarti antropologi yang ditekankan. Tapi kalau linguistik antropologi, bahasa dulu menjadi penekanan atau objeknya. Bahasa dalam linguistik antropologi merupakan sistem klasifikasi yang paling rumit dari sebuah kebudayaan. Berarti misalnya, bahwa linguistik antropologi terbentuk dari linguistik struktural, tetapi memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda dalam objek yang dikaji, bahasa, dan ketajaman sebuah objek. Linguistik antropologi menekan pada linguistik sebagai pengungkap pola pikir masyarakat. Sementara kalau antropologi linguistik memandang bahasa sebagai satu set aplikasi kebudayaan. Bagi antropologi, bahasa yang digunakan dalam masyarakat merupakan salah satu media untuk melakukan pendekatan antropologi. Maka kami sering menggunakan penelitian antropologi linguistik itu dari
bahasa-bahasa yang digunakan. Satu contoh, beberapa tulisannya juga terbit, toponomi ya, nama-nama jalan, nama-nama jalan, nama-nama sekolah itu sudah kami teliti, termasuk penamaan laut dewa audio juga sudah kami teliti. Itu yang menurut saya antropologi linguistik. Baik, saya kira pengantar untuk apa? Untuk hubungan antara bahasa dan kebudayaan saya ambil dari satu kajian bukunya Prof. Edi sudah kami sampaikan. Sebelum ke pertemuan ke-12, Duranti juga mengatakan antropologi linguistik mengkaji ujaran. Ujaran itu berarti omongan, ujaran kebencian itu kan berarti apa? Iya, narasi-narasi yang digunakan oleh seseorang itu ujaran. Kalau bahasa itu kan bisa diartikan bunyinya, ya bunyinya bisa tulisannya. Tapi kalau ujaran cenderung ke pelafalannya, ucapannya. Berdasarkan pendapat Himes, Duranti kemudian merumuskan pengertian antropologi sebagai studi mengenai bahasa, sebagai sumber budaya, dan mengaji bicara sebagai tindakan budaya. Ini persis kayak Profesor Subarani. Ya. Jadi kalau bahasa sebagai sumber budaya, itu masuk antropologi linguistik. Dan mengkaji wicara sebagai tindakan budaya. Jadi pembicaraan, ucapan itu masuk tindakan budaya. Tapi kalau bahasa sendiri, tulisan sendiri, tidak dilafalkan, itu sumber budaya. Jadi beberapa literatur misalkan, kamus bahasa Muna, kamus bahasa Buton. Nah, kalau hanya tulisan-tulisan itu yang disebut sebagai sumber budaya. Tapi kalau kemudian bahasa itu digunakan di dalam percakapan, itu yang kita sebut sebagai tindakan budaya. Duranti juga menegaskan linguistik antropologi tidak bersinonim, tidak sama ya, tidak sama dengan studi bahasa yang dilakukan oleh ilmu antropologi. Meskipun difokus pada telah bahasa, namun Duranti, ini menurut Duranti ya, menempatkan antropologi itu sebagai bagian dari antropologi. Sudah jelas, mata kuliah kita adalah mata kuliah antropologi linguistik. Antropologi linguistik masuk di dalam mata kuliah antropologi. Oke, saya kira begitu untuk yang tambahan ini. Kita lanjut pada berikutnya. Teman ke-12 masih ada hubungannya dengan tadi yang kita sebut sebagai perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan bahasa. Perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Jadi ceritanya kan masyarakat di satu sisi berakulturasi dengan masyarakat yang ada, dengan masyarakat sebelumnya misalnya akulturasi. Saya dari Jawa kemudian hidup di Sulawesi, pelan-pelan kebudayaan saya dari Jawa tidak serta-merta mempengaruhi, tidak serta-merta tenggelam karena saya hidup di kebudayaan Sulawesi. Bisa jadi saling melengkapi, mengisi. Bisa juga kebudayaan saya di Jawa itu bisa berubah. Sehingga kebudayaan Jawa saya misalkan makan tidak makan yang penting kumpul ya, filosofi orang Jawa. Jadi berteman, bersahabat itu penting meskipun tidak makan. Nah, ternyata kemudian saya justru melawan filosofi itu. Bagi saya kalau makan tidak makan kumpul itu tidak bisa hidup. Maka yang penting hidup yang penting hidup meskipun tidak kumpul. Maka saya melakukan hijrah atau transmigrasi transmigrasi untuk sebuah
sebuah pengabdian ya, sebuah pengabdian. Apa perubahan budaya yang kemudian menyebabkan perubahan bahasa itu sebenarnya lebih pada aspek kosakata, aspek leksikon. Perubahan bahasa secara kosakata dapat dilihat dari beberapa segi. Bisa menjadi penghilangan, jadi kosakatanya itu hilang, atau juga penambahan, bisa juga perluasan, ya, leksikon kosakatanya, bisa penyempitan, bahkan bisa saling bertukar. Nanti kita lihat di satu contoh, masih banyak. Penghilangan kosakata terjadi karena hilangnya unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya misalkan ya ada bahasa, ada mata pencarian, ada ritual, ya, ada sistem teknologi. Itu satu contoh misalkan sen dan ringgit tidak lagi dikenal sebagai kosakata bahasa Indonesia. Jadi kita mengenal namanya satuan uang itu di kita kan rupiah. Rupiah. Kalau menyebut ringgit itu di Malaysia. Ini satu contoh penghilangan leksikon. Penghilangan kosakata atau leksikon juga terjadi karena pilihan masyarakat terhadap kosakata baru yang sama maknanya. Misal bahasa duit atau bekal, geologi dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat di penggunaan bahasa yang maknanya itu sama, tetapi kosakata yang dipakai adalah berbeda. Ini yang kita sebut kalau bahasa kerennya itu sinonim. Kalau penambahan kosakata baru terjadi karena munculnya konsep-konsep budaya baru akibat pengaruh kemajuan teknologi. Ini banyak kita temukan, misalkan penambahan kosakata, kosakata karena konsep budaya dinamis karena kemajuan teknologi. Oke, nanti dicari contoh penambahan kosakatanya. Akibat kemajuan teknologi, bahasa Indonesia sudah lama mengalami penambahan kosakata. Jadi sebenarnya ada para ahli bahasa justru penggunaan bahasa Indonesia ini justru mereduksi makna-makna yang lain. Tidak seperti bahasa Arab yang banyak kosakata yang dipakai ya. Jatuh itu kan bahasa Indonesia. Di bahasa Arab itu ya jatuh itu bisa wake, bisa, atau kalau duduk bisa jalasa, bisa qa'ada, sebanyak. Itu konteksnya beda-beda. Penambahan kosakata dari bahasa asing terjadi karena tidak adanya leksikon dalam bahasa Indonesia untuk merepresentasikan konsep itu. Jadi satu catatan, bahasa Indonesia justru itu tidak cukup untuk mewadahi untuk menyebut objek tertentu. Maka istilahnya justru penggunaan bahasa Indonesia itu lebih sering mereduksi. Nah, penambahan leksikon itu untuk bahasa Inggris lebih banyak. Ya, menyebut itu tidak lagi kosakata yang umum, tapi lebih luas dengan penambahan kosakata yang lain. Penutur bahasa Indonesia menganggap dirinya berbudaya modern atau maju jika ia ada menggunakan kata-kata asing. Ya, ada istilah, sering kita melihat bahkan memperhatikan beberapa pakar dalam dalam kegiatan-kegiatan ilmiah selalu menggunakan istilah asing. Atau mengasut, integrasi, perpecahan, opsi, misalkan dia menggunakan bahasa terjadi opsi antara
pilkada langsung dan tidak langsung. Jadi opsi itu berarti pilihan. Perusakan traffic light, lampu-lampu di jalan itu karena adanya provokator. Misalkan kita sebut Pak Rektor menyebut semestinya tidak mungkin nama rektorat Universitas Haluoleo yang di depan itu rusak. Kalau pendemo-pendemo itu cinta dengan UHO mestinya tidak merusak. Karena justru karena dia merusak, dia menyebutkan itu yang demo adalah bukan mahasiswa UHO. Terjadi perpecahan dengan melakukan disintegrasi. Nah, ini penutur bahasa Indonesia menganggap dirinya berbudaya. Dia merasa dengan menggunakan bahasa-bahasa modern, ya, bahasa-bahasa yang tidak langsung dimengerti oleh kebanyakan orang awam, itu menyebut bahwa penuturnya itu modern atau maju. Nah, kosakata digunakan banyak kosakata asing atau bukan kosakata yang biasa. Berikutnya penambahan kosakata juga terjadi karena suburnya akronim. Akronim misalkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu akronimnya KPK. Menristek, Menteri Riset dan Teknologi. Jadi penambahan ini mestinya kan cukup menristek, bakal calon balon, gerakan anti narkoba, WHO, Universitas Haluoleo. Ini dimaksud sebagai penambahan. Mestinya cukup WHO tapi di kepanjangan dari Universitas Haluoleo. Perluasan makna, satu contoh kata-kata yang mengatakan hubungan kekerabatan lebih tinggi intensitasnya dalam bahasa Indonesia. Kata bapak dan ibu itu kan bermakna orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Sama dengan kalau kita perhatikan, yang betul itu ketika undangan itu Abdul Jalil dan ibu atau Abdul Jalil dan nyonya. Kalau Abdul Jalil dan ibu, berarti yang diundang adalah saya dan ibu saya, bukan istri saya. Maka yang tepat adalah Abdul Jalil dan nyonya, atau Abdul Jalil sekalian. Itu bukan Abdul Jalil dan ibu. Ya, itu satu istilah yang salah tapi kan. Nah, perluasan makna itu yang dulunya penyebutan orang tua laki-laki, orang tua perempuan itu kan dengan bapak dan ibu. Bapak itu berarti orang tua laki-laki, ibu berarti orang tua perempuan. Nah, kata ini kemudian meluas pemakaiannya dan digunakan untuk menyapa semua laki-laki dan perempuan yang segaya dengan. Satu contoh di sini banyak penggunaan bapak karena menghormati. Dulu adalah kata bapak itu untuk bapak kita yang melahirkan, ibu juga ibu kita yang melahirkan. Sekarang tidak, sudah menjadi luas maknanya. Bapak itu berarti bentuk penghormatan, sering kita memanggil, mengundang ya dengan sebutan bapak. Dengan perempuan juga ibu, padahal ibu dulunya itu hanya untuk ibu kita, ternyata sudah luas. Penyempitan makna, proses pergeseran makna sebuah istilah menjadi lebih sempit atau terbatas dari makna sebelumnya. Kata dukun dulu bermakna orang cerdik pandai, tapi sekarang bermakna orang yang memiliki pengetahuan medis. Ini penyempitan. Jadi dukun itu selalu identik dengan orang pintar pandai. Sekarang tidak, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan medis. Dalam bahasa Batak Toba, kata tonggo-tonggo dulu bermakna doa, sekarang maknanya terbatas pada doa berupa mantra. Jadi kalau tidak ada mantra yang diucapkan, maka bukan tonggo-tonggo. Ya, mungkin doa yang lain. Ini penyempitan makna dan bisa kita ilustrasikan dalam kasus-kasus yang lain. Pertukaran bentuk bahasa atau tanda bahasa yang satu dengan bentuk atau tanda bahasa yang lain melambangkan konsep yang sama. Satu contoh, kata wanita dengan perempuan, bahasa Batak Toba, si baso, orang yang membantu wanita melahirkan, sekarang disebut bidan. Jadi wanita dengan perempuan berbeda. Misalkan kalau
kajian gender, dia sering menyebut perempuan. Tapi kalau wanita itu diartikan perempuan yang sudah nikah, wanita, perempuan sudah nikah, karena dia menjadi sosok yang sudah pasti baik karena sudah dari rumah tangga. Tapi kalau perempuan selalu memberikan gambaran kepada mereka yang belum berumah tangga, belum bersuami, ya, maka disebut sebagai perempuan. Tapi sekali lagi ini hanya istilah konsep dari aktivis gender berbeda. Jadi dia lebih sering menggunakan kata istilah perempuan daripada wanita. Oke, jadi perubahan kebudayaan mempengaruhi bahasa. Di sini ada banyak, terutama perubahannya karena di kosakata. Nah, kosakata itu bisa penghilangan jadi hilang, bisa juga menjadi tambahan katanya atau perluasan maknanya. Yang keempat, sempit maknanya, bahkan menjadi saling tukar. Ini yang di pertemuan perubahan kebudayaan mempengaruhi. Baik, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, hari ini kita putar video ini. Yang kedua, teman-teman tetap bisa kuliah mengikuti seminar yang hari ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya. Banyak materi, banyak pemateri, ada 9. Silakan serius, ya. Karena ini lebih pada bagaimana antropologi maritim atau bagaimana budaya maritim masih tetap tersampaikan dalam konteks COVID-19. Ini saya juga sudah mencoba membuat makalah, tetapi karena waktu tidak bisa fokus, sepertinya hanya pada tataran ide-ide saja, termasuk tema yang mau saya teliti adalah pola pembelajaran mata kuliah wawasan kemaritiman bagi mahasiswa jurusan antropologi. Jadi tadinya mau saya cerita tentang bagaimana sih model pembelajaran mata kuliah wawasan kemaritiman antropologi maritim di era pandemi ini. Sebenarnya tidak beda dengan yang lain, artinya tetap daring. Terus apa yang menjadi kontribusi besar terhadap mata kuliah ini di pandemi itu? Kalau hanya daring kan tidak. Maka tadinya tawaran saya, meskipun COVID, kami tetap berusaha untuk memberikan praktek-praktek lapangan yang terjangkau. Itu dengan izin dari lokasi yang kita buat praktek. Nah, itu sudah RRI. Kalau di distrik navigasi itu sebenarnya juga bisa, hanya beliau karena ini COVID tidak diperkenankan untuk menerima kunjungan dari mahasiswa atau dari manapun, karena saling mematuhi protokol kesehatan. Oke, saya kira begitu. Sampai bertemu di lain waktu. Semoga bermanfaat, dan beberapa slide nanti kita jelaskan di dua materi slide itu sudah saya sampaikan, kita sampaikan saat kuliah yang akan datang. Itu terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.